Supporter Timnas Indonesia diharapkan tidak memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada laga kontra Timnas Jepang. Hal itu diutarakan Takeshi Okada, ex-juru taktik Samurai Biru. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Jepang memang lebih baik jika dibandingkan Timnas Indonesia. Akan tetapi, Okada melihat kehadiran puluhan ribu supporter di SUGBK ternyata menjadi momok yang cukup menakutkan bagi Takumi Minamino dan kawan-kawan. Kalau ada pertandingan di Indonesia dengan supporternya yang begitu banyak, itu akan menjadi keuntungan sendiri bagi Indonesia, kata Okada kepada awak media dikutip Minggu, 3 November 2024. Makanya, kalau bisa supporter Timnas Indonesia tidak perlu datang ke lapangan, gurau pria asal Jepang itu. Sebagai mantan pemain sepak bola, Okada pernah merasakan sendiri bagaimana rasanya tampil di hadapan ratusan ribu supporter tim lawan. Menurutnya, itu adalah pengalaman yang cukup membuatnya tertekan. Saat saya masih menjadi pemain sepak bola, juga sempat merasakan bermain di lapangan yang dipenuhi 100.000 orang, supporter, dan itu tekanannya luar biasa, ujar wakil ketua JFA itu. Jepang untuk sementara memimpin klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 poin hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Sementara itu, Timnas Indonesia duduk di posisi kelima sementara dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Laga ini sangat penting buat Indonesia untuk menghidupkan peluang lolos ke babak berikutnya. Usai melawan Jepang, anak asuh Shin Tae-yong bakal menjamu Timnas Arab Saudi pada 19 November 2024. Skuad Garuda semakin diperkuat dengan adanya rencana naturalisasi 3 pemain top Eropa. Langkah berani PSSI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia di kancah internasional. Dengan tambahan amunisi baru yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, diharapkan Timnas Indonesia bisa bersaing lebih ketat di ajang-ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Pada saat ini, nama pemain Indonesia Belanda Miliano Jonathans disebut-sebut dapat memperkuat Timnas Indonesia. Miliano dikenal karena ayahnya berasal dari Depok, Jawa Barat. Ia unik karena menjadi bagian dari marga Jonathans, yang merupakan salah satu dari 12 marga Belanda dengan akar budaya yang kuat di Depok. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Arya menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah proses naturalisasi untuk pemain Kevin Dix. Saat ini, PSSI memfokuskan proses naturalisasi untuk Kevin Dix. Ini masih berjalan dan kami harap selesai sesuai rencana, ujarnya. Dix, yang berposisi sebagai bek, memang telah lama menjadi incaran untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga tengah mengurus naturalisasi 2 pemain wanita, yaitu Estella Loupati dan Nola Atomu, untuk memperkuat Timnas wanita. Menurut Arya, proses ketiga pemain ini, baik Kevin Dix, Estella Loupati, maupun Nola Atomu, berlangsung bersamaan. Mereka sedang dalam tahap proses. Kami optimis, jika semuanya berjalan lancar, mereka bisa bergabung dan siap membela Timnas, tambahnya. Arya juga mengakui bahwa meski proses naturalisasi Kevin Dix tengah diprioritaskan, Dix belum bisa segera bermain dalam waktu dekat. Arya memprediksi bahwa Dix baru akan siap memperkuat Timnas Indonesia pada bulan Maret tahun depan. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu. Kami optimis dia bisa bergabung pada Maret,
jelas Arya. Ia menekankan bahwa birokrasi dan persetujuan pemerintah adalah tahap penting yang harus dilalui dalam proses ini. Mengenai spekulasi naturalisasi Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans, Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewald atau Jonathans. Namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di masa mendatang. Arya juga mengatakan bahwa Kevin Dix, Estella, dan Noah melewati beberapa langkah yang berbeda, meskipun prosesnya berjalan bersamaan. Proses ini tidak mudah. Banyak persiapan yang harus dilalui, termasuk persetujuan dari Kemenpora. Kami berharap semuanya bisa berjalan lancar, ujar Arya. Arya menyatakan bahwa PSSI sangat optimistis tentang proses ini dan berharap para pemain yang sedang dinaturalisasi dapat segera memperkuat timnas Indonesia di pertandingan penting mendatang. Dia menambahkan bahwa naturalisasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di tingkat internasional. Kabar baik, timnas Indonesia berhasil kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kepastian tim Garuda Muda yang dilatih oleh Nova Arianto itu didapat setelah di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 berhasil menahan imbang Australia 0-0. Putu Panji dan kawan-kawan bertanding melawan Australia di Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah Stadion berakhir dengan tanpa gol, membuat timnas Indonesia mencuri 1 poin. Tambahan 1 poin sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan atas Kuwait 1-0 dan Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Sementara itu, Australia amankan tiket ke Piala Asia U17 2025 dengan status juara grup G. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia U17 sukses mengikuti jejak timnas senior yang juga lolos ke Piala Asia 2027, timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 pada tahun 2025, dan timnas U23 yang sama-sama melenggang di putaran final Piala Asia. Tak hanya itu, salah satu prestasi yang diraih oleh Shin Tae-yong untuk timnas senior adalah Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 juga mencatatkan sejarah dengan masuk ke pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, 3 tim kuat di ASEAN lainnya seperti Thailand hanya meloloskan timnya ke Piala Asia U20 dan Piala Asia U17. Vietnam hanya meloloskan 1 kelompok umur, yakni Piala Asia U17. Negara tetangga, Malaysia tak mampu meloloskan 1 pun perwakilannya ke Piala Asia dari setiap kelompok umur. Ketiga tim yakni Thailand, Vietnam dan Malaysia masih harus melakoni babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027. Komentar supporter sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia meloloskan semua level ke Piala Asia, "Jangan terbang tinggi, nanti jatuhnya sakit," tulis fans sepak bola Malaysia. Tim Belanda C, tutur fans. Belanda cabang kedua, hampir tidak ada seorang pun dari liga domestik, komen fans Malaysia. Berapa kali juara AFF untuk Indonesia? Komen fans. Semua layak, tapi akhirnya 0 piala juga, paparnya. Berapa banyak piala yang sudah diraih oleh Indonesia? Tulis fans. Mengapa Indonesia? Mereka tidak memenangkan apa-apa. Jujur saja Kamboja sama bagusnya dalam memenangkan trofi, ucap fans. Indonesia mengikuti jejak Singapura di masa lalu, dengan pindah kewarganegaraan, dan akan terus melakukan selamanya,
tapi dengan imbalan warga di tanah air yang tidak akan pernah makmur, tulisnya.